Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di Motovlog. Apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang selalu hadir ya, yang sudah subscribe. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tutorial tentang penyebab kipas radiator itu mati, telat nyala ataupun cepat nyala. Jadi ada beberapa bagian yang perlu kalian cek, yaitu satu termosensor, kemudian soket-soketnya juga yang nyambung ke kipas, dan juga relay. Nah, jadi mari kita belajar bareng ya di sini penyebabnya serta solusinya seperti apa. Nah, sebelum lanjut silahkan like dulu kalau kalian suka dengan videonya. Mari kita sharing di kolom komentar, silahkan komentar yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan saat ini, atau tentang kualitas videonya yang juga masih agak buram, maaf ya. Selamat datang juga untuk penonton Malaysia dan juga Timor Leste. Mari kita mulai. Jadi penyebab kipas radiator cepat mati itu salah satunya termosensor. Kalau termosensor ini error ya bisa cepat nyala, bisa juga telat nyala ada. Jadi untuk cara pengecekannya, jadi yang pertama itu kalian copot termosensornya dari sini menggunakan kunci 19, lalu colok seperti ini, pasang lagi ya soketnya, kemudian kalian putar kontak ke posisi on, lalu kalian panaskan ujung dari termosensor ini, bisa menggunakan hair dryer, lilin atau apa yang penting panas. Misal nih ya, pakai korek seperti ini. Nah, contohnya seperti itu, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dalam hitungan detik atau hitungan menit kipas itu nyala, nah bisa contohkan, jadi misalkan lagi dibakar seperti ini kipasnya nyala ya, ini kena anginnya. Nah, lagi dibakar seperti ini kipas nyala, itu berarti termosensornya masih berfungsi, walaupun untuk durasi waktunya sendiri misalkan hanya dalam beberapa detik kita bakar ini sudah nyala, berarti ini termosensornya bisa dibilang ngaco, artinya terlalu cepat nyala. Padahal kondisi mesin baru aja nyala, baru dipakai ya, baru dipakai bentar, itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Ataupun justru setelah dibakar dalam hitungan menit, bahkan 10 menit kipas baru nyala, itu artinya termosensor ini telat membacanya. Nah, jadi kalau seperti itu bahaya juga ya. Kalau bagi saya sih mending telat ataupun cepat, ya mending cepat sebenarnya daripada mesin overheat seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah dicek bagian termosensornya dan kipas nyala, kalian dengar suaranya ya. Nah, kipas nyala, kalian selanjutnya tinggal cek bagian relay. Nah, selanjutnya di bagian relay, ini relaynya ya, ini kan ada 3 seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Dan ini relaynya, kalau saya tahu saya sih, kalau misalkan kita mematikan kontak engine cut ya, ini bunyi cetak-cetuk, kemudian kalau ini dicopot nggak bisa starter. Untuk yang tengah ini, nah ini kipas, yang ini pressure sein, kita copot yang tengah ini ya. Nah, ini ada 4 kabel, coklat, merah, putih, strip kuning, sama biru. Nah, untuk jalur-jalurnya sendiri sih, untuk yang biru yang paling atas ya, nah ini nih. Nah, ini biru, yang biru itu 12 voltase kipas ya, biru. Untuk yang merah ini 12 volt dari sikring. Untuk yang coklat ini 12 volt dari kontak. Kalau yang putih strip kuning ini itu massa dari ecu. Nah, jadi kalian cek satu-satu, dicolok pakai test pen ya. Ini saya nggak punya test pen, colok pakai test pen. Kalau misalkan nyala berarti masih oke. Kalau misalkan ada yang nggak nyala, coba dicolokin sambil motor dinyalain. Nah, untuk cara pengecekannya sendiri, kalau misalkan kalian takut kipas radiatornya mati, itu
cukup mudah ya, bisa dengan cara di jumper kabel merah sama biru, pakai kabel kayak gini. Kalian dengerin ya, kipasnya bakalan bunyi. Nah, kalian dengerin, kipasnya nyala. Nah, kalau bisa dengar, kipasnya nyala. Kalau misalkan sudah di jumper seperti ini, kipas nyala. Kemudian dipakai termosensor juga, kipasnya oke, nyala. Berarti masalahnya ada pada relay. Oke, masalahnya ada pada relay kipas ini. Kalau misalkan kalian susah cari relaynya, kalian bisa menjumpernya tapi menggunakan saklar, atau istilahnya memanualkan fungsi kipas radiator yang otomatis menjadi manual. Jadi kalian bisa hidupin kipas kapanpun kalian mau. Nah, selanjutnya kalau misalkan relay sudah dites pakai tes pen bagus, kipas di jumper nyala, dibakar termosensor pun kipas nyala. Nah, ada beberapa faktor lagi yang perlu kalian perhatikan. Nah, jadi untuk faktor-faktornya sendiri, kalau misalkan kipas nyala saat termosensor dibakar, di jumper pun kipas nyala, relaynya pun dites oke. Nah, berarti faktornya satu, suhu sekitar rumah kalian atau suhu saat kalian reading. Kalau misalkan kalian reading angin kenceng, cuacanya agak adem-adem kayak di Cianjur, kayak di Bogor daerah saya, itu otomatis kipas gak akan cepat nyala, karena mesin ini terkena embusan angin, suhu, dan juga radiator juga pendinginnya terbantu oleh angin ya, masuk oleh sirip-siripnya ini. Kemudian faktor kalian bawa motornya, itu pengalaman saya yang fix banget berpengaruh. Saya reading 25 km itu pelan banget kipasnya nyala, tapi reading lebih jauh bawa motornya gaspol itu kipasnya nggak nyala sama sekali. Saya disitu sampai mendiagnosa bahwa penyakitnya mungkin kipasnya mati atau termosensor ini. Tapi ternyata setelah saya diskusi dengan para pengguna motor berpendingin Vixion, MX King, MX lama, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama, padahal kipasnya semua komponennya normal. Artinya faktor kalian reading pun jadi berpengaruh, terlebih kalau kalian tinggal di kota yang macet-macet ya, main gigi 1, 2, 3 sering nempel kupling, pasti mesin cepat panas, makanya kipas cepat nyala. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngerasa kipasnya nggak nyala, kalian reading jauh, nah kalian bisa cek dulu dengan yang mudah dulu ya. Kalau misalkan termosensor ini kalian nggak punya hard dryer atau nggak ada kuncinya, nah, kalian bisa dengan cara menjumpernya ya di relaynya tadi. Ingat kabelnya biru sama merah, jumper saja kalau kipas nyala. Kalian baru kalau lagi senggang, kalian tes termosensor ini bisa menggunakan hair dryer, bisa menggunakan korek saya tadi ya, ataupun pakai lilin. Itu hanya contoh. Kalau misalkan nyala, berarti termosensor juga masih berfungsi, tapi untuk durasi waktunya itu ya terlalu cepat ya, kurang baik juga sama suhu motor. Terlalu lama juga suhu motor overheat ya, terlampau panas. Tinggal untuk jeda waktu beberapa menitnya sendiri saya nggak tahu pastinya. Untuk suhu motornya sendiri kurang lebih berapa derajat, 90 apa berapa ya, 90 derajat baru motor panas, itu baru kipas nyala. Itu idealnya normalnya. Tapi untuk pengukuran suhunya saya nggak punya ya, masa saya harus pakai itu ya, buat apa tuh kalau orang lagi sakit tuh. Nah, jadi untuk cara pengecekannya seperti itu ya. Pertama termosensor, relay juga. Nah, kalau misalkan termosensor dibakar, kipas nyala, relay, kipas di jumper di relaynya juga nyala, kalian gak perlu cek soket-soketnya ya. Nah, berarti soketnya masih berfungsi. Kalau misalkan di jumper kipas nyala, kalian dibakar termosensornya, kipas nggak nyala, tapi di speedometer kalau termosensor ini rusak keluar kode 21. Nah, ini rusak, punya saya udah fix karena sudah keluar kode 21.
di speedometer misalkan kalian nggak keluar kode 21, kemungkinan dari soketnya ini. Punya saya fix kode 21 muncul karena termosensor seperti ini, makanya saya manualkan. Jadi itu tadi cara memanualkannya juga cukup menggunakan kabel dan juga saklar. Kalian bisa menghidupkan kipas kapanpun. Untuk efeknya sendiri sampai sekarang saya belum ngerasain efek apa-apa karena saya nyalain kipasnya. Kalau dirasa mesin sudah panas, artinya saat pertama saya nyalain nggak langsung nyalain kipas pakai saklar, enggak, karena suhu mesin pun harus dicapai dulu. Kalau misalkan reading agak jauh baru saya nyalain kipasnya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi dari saya bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Silahkan share ke teman-teman kalian, barangkali ada yang lagi ngalamin. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Untuk perhatiannya terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan kembali ke diri masing-masing. Kalau kalian mau ribet seperti ini, kalau kalian nggak mau ribet, silahkan ganti aja lah. Ganti termosensornya, ganti kipasnya, ganti kabel bodinya, dan juga ganti relaynya. Kalau kalian ngerasa nggak mau ribet, punya duit, silahkan. Seperti itu. Ini hanya opsi, solusi bagi kalian yang mengalami masalah dan kalian ingin mengakalinya sendiri. Seperti itu, oke? Saya Motovlog. Salam satu hobi, salam satu Delta Box.